Ketemu lagi sama Om Begawan. Nah, dalam ngompol ngopini politik yang tentunya menarik, menggelitik, penuh intik ya, kadang-kadang cuma berkelanggar, tapi ya benar adanya gitu. Oke, Oce Kaligis, pengacara kondang menyarankan agar pejabat gubernur DKI Pak Heru Budi Hartono supaya tidak mengikuti permintaan mantan gubernur DKI agar meneruskan kebijakannya. Wah ini kongkonan sing ora ngena ini. Nah, tidak disangka nih seorang pengacara sampai harus membuat surat terbuka dan menasehati Pak Heru. Apalagi ini menyangkut salah satu event yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI. Nah, meski tidak masuk dalam programnya, apa itu? Tentang Formula E. Nah, itu loh, ajang balapan Formula elektrik yang sampai jadi polemik. Nah, Pak Oce ini meminta supaya pembicaraan pembayaran dan tetek bengeknya soal itu diabaikan saja. Orang saya digagas sama Pak Heru itu. Penasaran kan? Mengapa begitu? Nah, mengapa harus begitu? Nah, mari langsung saja kita buka tutupnya supaya bisa jelas dalam ngopini politik berikut ini. Jadi kemarin secara ujuk-ujuk, sekarang secara tiba-tiba, Pak Oce Kaligis itu pengacara kawakan yang rambutnya putih itu, yang perlente itu, pengacara senior itu, pengacara kondang, membuat surat terbuka. Nah, surat itu ditujukan kepada pejabat gubernur DKI. Nah, beliau ini bukan sekedar pengacara loh, namun juga warga DKI. Tepatnya tinggal di Jalan Majapahit, Petojo, Jakarta Pusat. Nah, meski sudah berusia lanjut, tapi kepeduliannya beliau kepada bangsa dan negara ini tetap tinggi, tetap semangat gitu. Makanya beliau menulis surat kepada Pak Heru. Sepertinya beliau itu menaruh harapan besar kepada pejabat gubernur pengganti ini, pejabat sementara di DKI ini. Surat ini sekaligus menandakan bahwa Jakarta selama kepemimpinannya Anies benar-benar memprihatinkan. Waduh, ini menurut Pak Oce ini. Nah, kita tahu bahwa sepanjang kampanye Pilkada DKI tahun 2017, pasangan Anies Sandi tidak pernah menyebutkan Formula E loh sebagai salah satu event internasional yang akan digelar. Nah, tapi anehnya para pendukungnya itu selalu menyebut salah satu prestasi Anies yang menyelenggarakan Formula E. Ayo coba gimana itu? Kan lucu jadinya. Nah, sampai saat ini berapa keuntungan serta multiplier efek dari penyelenggaraan Formula E ini? Nah, kan tidak diketahui. Ampuh, orang ngerti loh. Nah, pada bulan Juni lalu, ya sekitar 4 bulan lalu, Pak Anies memang menjanjikan akan segera menyampaikan ke publik berapa keuntungan penyelenggaraan Formula E. Mau dilaporkan ini, keuntungannya berapa ini? Sampai dia lengser, wis orang jabat meneh, wis dudu gubernur, ya orang pengumuman apa-apa. Nggak ada berita apa-apa tentang keuntungan Formula E. Nah, sampai dia sudah bukan gubernur, tidak ada pengumuman resmi seperti yang dia janjikan. Berapa keuntungan Formula E? Nah, kalau saya sih tidak kaget, Pak Begawan nggak kaget, biasa gitu loh. Memang karakternya begitu, pokoknya ahli kata-kata dan ahli tata kalimat gitu. Kalau tata kota, apalagi tata ekonomi, harus jelas hancur-hancuran. Coba ada yang tahu nggak
Kalau Pak Anies menyampaikan berapa keuntungan dari Formula E, nggak ada yang tahu kan, nggak ada yang pernah dengar kan. Nah, padahal saya tunggu. Nah, monggo googling, kasih link di kolom komentar ya, biar tak baca setelah video ini ditayangkan. Ingat, dari media mainstream loh ya, jangan dari media abal-abal, jangan dari omongan Suginur, Refli Harun atau Amin Rais, novel Pak Mumin. Ya, dikasihkan di kolom komentar saya ini, komentar di channel Ngompol ini, malah nyepam nanti, nyampah, malah nyampah nih. Kalau dikasihkan itu ngotori, dan nggak bakal saya buka kalau mereka. Kalau mereka suruh bicara tidak berdasarkan data, dia selalu kata-katanya selalu fitnah dan penuh kebencian. Nah, Pak Oce juga menyampaikan bahwa perjanjian Formula E ini dilakukan pada zaman Gubernur Anies. Artinya itu tidak mengikat pada Pak Heru Budi. Iya tidak ada hubungannya, tidak mengikat. Maka cicilan selepas tanggal 16 Oktober tahun ini, yakni tanggal di mana Pak Anies sudah bukan lagi gubernur, itu bisa menyeret Pak Heru dalam pidana korupsi. Apalagi KPK sudah meningkatkan kasus Formula E dari penyelidikan menjadi penyidikan. Nah, tandanya bahwa KPH mencium bau korupsi soal gelaran Formula E. Nah, setidaknya menjadikan memperkaya orang lain. Nah, Pak Anies sudah dipanggil KPK 2 kali loh. Jangan salah, 2 kali pembayaran uang cicilan ke Formula E dengan memakai uang negara loh, itu bukan pribadi. Karena hingga saat ini memang belum lunas. Pak Heru kan akan meneruskan kewajiban mencicil sesuai perjanjian tersebut. Nah, sayangnya itu akan menjadi sebuah temuan baru, menimbulkan fakta hukum bahwa Bapak bisa dijerat dengan pasal 55 KUHP atau dikenal dengan pasal penyertaan dalam dugaan turut membantu tindak pidana korupsi. Itu analisa Pak Oce Kaligis loh, bukan saya itu. Nah, mengapa disebut demikian? Alasannya karena Bapak turut menyetujui kasus Formula E yang lagi dalam tahap penyelidikan KPK. Ini ingat loh Pak Heru, jangan main-main. Pokoknya rasa digagas itu, biarkan saja. Jadi lepaskan saja Pak Heru. Nah, yang harus dipahami bahwa perjanjian Formula E itu B2B alias perikatan antar bisnis. Nah, sayangnya dalam 5 tahun itu keuntungannya tidak jelas. Nah, jika B2B maka Pemprov harusnya tidak ikut cawe-cawe. Tidak ikut cawe-cawe harusnya. Nah, di kasus Formula E ini kenapa Pemprov ikut-ikutan? Nah, soalnya dipandang bakal menaikkan elektabilitas Anies. Nah, itu maksudnya. Maksudnya begitu. Nah, yang diabaikan oleh mantan gubernur yang Pak Heru gantikan. Nah, menurut Pak Oce, jika perjanjian Formula E dibicarakan terlebih dahulu dengan DPRD selaku mitra gubernur, pasti usulan atau ide penyelenggaraan Formula E yang menelan biaya triliunan rupiah akan ditolak oleh DPRD. Karena janji kampanye Gubernur Anies adalah rumah DP 0% untuk kepentingan rakyat DKI. Bukan Formula E, bukan. Ingat itu Pak Heru. Jadi jangan sembrono. Perjanjian pokok Formula E sama sekali tidak menempuh studi kelayakan. Bahasanya karena feasibility studinya, nah, uji tuntas atau due diligence, legal auditnya, sehingga perjanjian Formula E secara sepihak sangat menguntungkan pihak Formula E. Nah, sebenarnya yang penting ini untuk ditelisik. Nah, untuk ditelisik adalah sejauh mana keterlibatan Jack Pro sebagai BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. Di sisi lain, dalam soal penyelidikan KPK, advokat Pemprov DKI
kan Pak Bambang Wijayanto, ya nah, Pak Bambang Wijayanto harus dilihat kembali ke posisi Pak Bambang. Apakah kontrak itu masih berlaku atau tidak? Apabila masih, sebaiknya segera dicabut. Dicabut aja. Nah, supaya Pak Heru Budi tidak makin terjerat masuk lebih dalam soal kasus Formula E ini. Nah, juga perlu dilihat juga status jabatan gubernur dalam perjanjian pinjaman hutang ke bank dalam penyelenggaraan Formula E. Nah, kaji ulang dong. Wah, kaji ulang lagi saja dengan pakar hukum yang tahu, yang paham, yang lebih kredibel untuk diputuskan apakah akan dilanjutkan atau dihentikan. Nah, gitu. Nah, sekalian dianalisis konsekuensinya, akibatnya seperti apa. Nah, Pak Oce memberi warning, memberi peringatan ini agar Pak Heru tidak menjadi penjamin hutang. Nah, supaya kewajiban itu dilanjutkan oleh Pak Anies secara pribadi dengan pihak bank. Nah, jadi Pak Heru bebas. Salah satu bukti penyelenggaraan Formula E yang ngawur, orang genah atau asal-asalan ini, nah, yakni memindahkan lokasi dari Monas ke Ancol. Nah, padahal seperti kita tahu, Monas itu dalam pengelolaan sekretariat negara. Pak Anies tanpa permisi mengacak-acak Monas. Nah, salah satunya menebang pohon. Nah, meski lokasi benar-benar dipindah, namun pohon-pohon yang ditebang diabaikan begitu saja. Nah, ini jelas bentuk arogansi seorang gubernur kepada negara, ya, merugikan rakyat. Jadi makin jelas kan Pak Heru. Setidaknya belum 1 bulan saja betapa banyak pekerjaan yang harus Anda beresi di DKI. Bukan hanya soal macet dan soal banjir loh, soal pengaduan, soal pungli, orang umum. Wah, kayak pol orang umum Pak Heru. Nah, mungkin memberesi ribuan masalah itu menjadi tanggung jawab Anda. Tapi jangan sampai kemudian ikut-ikutan terseret kasus hukum yang dibuat orang lain. Anda orang baik, dan negara ini masih membutuhkan orang-orang berdedikasi seperti panjenengan itu Pak Heru. Kami sayang dan cinta, sehingga masyarakat DKI masih ingin Pak Heru Budi membenahi banyak hal. Nah, meskipun ibu kota negara bakal pindah di IKN, bukan berarti ruwetnya masalah DKI ditinggalkan begitu saja. Kami percaya jenengan tulus ikhlas bekerja untuk kami masyarakat DKI. Makanya banyak yang mendukung Bapak, banyak yang mensupport Bapak. Semoga tetap sabar dan sehat ya Pak Heru. Doa kami selalu menyertai Bapak. Oh ya, buat Pak Oce Kaligis yang sudah membuat surat terbuka buat Pak Heru, terima kasih banyak atas pokok-pokok pikiran yang Bapak tuangkan dalam surat itu. Sungguh itu membuktikan bahwa Bapak salah satu warga Jakarta yang baik, tetap kritis dan memberikan masukan demi pembenahan Jakarta ke arah yang lebih baik. Sekali lagi terima kasih Pak Heru, Pak Oce Kaligis, dan tak lupa teman-teman, kita ketemu di Ngompol lagi ya.